Jika kita singgah di kota tua tingkat kecamatan atau kabupaten, kita akan melihat bangunan tegak bernuansa tradisional berdiri tepat berada di depan rumah dinas pejabat yang dikenal dengan bangunan pendopo. Sebagai wilayah yang strategis dalam penyebaran agama, lalu lalang dalam perkembangan kerajaan kuno, bahkan menjadi tempat-tempat persembunyian para pahlawan dalam melawan penjajah, Pekalongan juga memiliki bangunan pendopo yang menjadi saksi bisu dalam peradaban dan sejarah masa silam. Dan sejauh ini, ikuti terus perjalanan kami dalam mengupas sejarah pendopo Pekalongan hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Pendopo Kabupaten Pekalongan yang berada di alun-alun kota Pekalongan itu saat ini sejarah pendiriannya memang secara tertulis kita belum menemukan catatan itu ya, atau manuskrip tentang itu. Tapi kalau melihat dari proses berdirinya Pekalongan itu di era Sultan Agung ya, Raja ketiga Mataram, itu Sultan Agung Hanyokrokusumo, di mana pada saat itu ada perintah kepada Raden Ngabei Baurekso untuk membuat perluasan daerah kewilayahan Mataram hingga ke wilayah Pekalongan. Nah, di situ kemudian dibentuklah pendopo, infrastrukturnya ya, infrastruktur awal. Ada pendopo, ada alun-alun itu. Dan sejauh ini, saat ini kita sudah berada di Pendopo Pekalongan, di mana dulunya Pendopo Pekalongan ini antara kota dan kabupaten masih menjadi satu, yaitu letaknya tepat di depan alun-alun kota Pekalongan, yang mana kalau dalam filosofi Jawa, di mana seorang raja atau pemimpin itu pendoponya akan berdekatan langsung dengan masjid maupun alun-alun, yang mana itu mencirikan sebagai pusat pemerintahan. Dan konon untuk Pendopo Pekalongan ini sudah dipakai sejak Bupati Adipati Noto Dirjo yang mana menjabat pada tahun 1879 sampai 1920, di mana pada zaman dulu untuk kabupaten dan kota Pekalongan pendoponya masih menjadi satu, yaitu di sini sebelum pendopo Kabupaten Pekalongan dipindah ke wilayah Kajen. Untuk kondisinya saat ini pendopo sudah tidak digunakan sebagai rumah dinas bupati maupun wali kota, namun untuk saat ini masih dipakai oleh beberapa masyarakat untuk kegiatannya. Karena kalau di saat itu kondisinya masih hutan belantara, di sekitar itu boleh dikata sampai tahun 1829 itu ada catatan masih banyak binatang buas. Jadi jauh 200 tahun kemudian pun masih ada binatang buas. Artinya bahwa memang hutan belantara yang lebat yang harus digarap oleh Baurekso untuk menjadi sebuah pemukiman dan terutama untuk pertanian, karena ini politiknya Mataram itu politik pangan. Jadi untuk memperluas pangan sebagai bagian persiapan untuk menghadapi VOC di Batavia, itu sebenarnya jangka panjang itu. Jadi pembentukannya seperti kota-kota di era Mataram itu menggunakan konsep yang namanya catur gotro. Catur gotro itu ada pendopo,
ada alun-alun sebagai tempat dari rakyat untuk menghadap pemimpinnya. Kemudian di sebelah barat itu atau di sebelah timur itu ada pasar. Nah, kalau melihat sekarang kan di sebelah barat ada masjid, tapi kalau pada saat itu masjidnya itu dipersiapkan oleh utusan dari Kadipaten Demak di Sapuro, Masjid Aulia yang dulu disebut Kali Rantai itu. Jadi dulu bupati-bupati Pekalongan di era zaman Mataram hingga zaman VOC sampai Hindia Belanda itu sholatnya di Masjid Aulia Sapuro. Jadi itu konsep penataan catur gotro, di mana konsepnya di sebelah barat itu adalah masjid itu sebagai pengingat. Jadi pagi itu aktivitasnya di pasar, kemudian ada rumah bupati, ada pendopo, kemudian di sebelah barat masjid. Jadi kalau sudah mulai menjelang gelap itu kita harus artinya lebih dekat kepada Tuhan. Dan sejauh ini saat ini kita sudah berada di bangunan inti dari Pendopo Pekalongan, yang mana bangunannya nampak sangat sederhana dengan dominan warna putih dan coklat, kemudian dengan dihiasi dengan pilar kecil yang ada di bagian depan, pilar-pilar tembok, dan di bagian dalamnya menggunakan pilar kayu. Untuk kondisinya memang masih kuat, masih bisa dipakai dengan aman, namun untuk kondisi bangunannya ada beberapa yang sudah mulai rusak, di mana atap-atapnya sudah mulai jebol. Kemudian dari pilar pun ada beberapa yang sudah ada coretan. Kemudian dari sisi kebersihannya kurang begitu terawat. Kemudian untuk bangunan ini sendiri, di bagian belakangnya konon adalah kamar para pejabat pada saat itu, yang mana ada beberapa kamar atau ada 3 kamar dari informasi yang kami terima, dan ada 1 ruangan tersendiri. Dari cerita dan informasi yang kami terima bahwa dulunya Pendopo Pekalongan pada saat pembangunannya, setiap masyarakat yang berkunjung ke sini harus membawa 1 bibit pohon beringin yang mana ditanam di pelataran pendopo hingga area Sorogenen. Dan untuk saat ini masih bisa terlihat untuk beberapa pohon beringin masih berdiri dan tumbuh dengan kokoh. Pembangunan Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Adipati Notodirjo, yaitu pada tahun 1879 hingga 1920 Masehi di Kompleks Alun-Alun Utara nomor 1 Kota Pekalongan. Di depan rumah dinas terdapat pula bangunan pendopo yang terletak di selatan alun-alun Kota Pekalongan. Tak hanya sebagai tempat pertemuan, melainkan juga menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Pekalongan, seperti penobatan bupati, perjuangan melawan penjajahan Belanda, pengukuhan anggota Paskibraka, pengukuhan duta wisata, kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan kebudayaan, hingga peresmian Gapura Nusantara yang menjadi ikon baru alun-alun Pekalongan.
Namun pada akhirnya bangunan ini sudah tidak digunakan lagi untuk pemerintahan semenjak pendopo kabupaten pindah ke Kajen yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Pekalongan. Ini baru dugaan ya, kemungkinan besar di era setelah Amangkurat, jadi mungkin keratonnya Amangkurat kedua yang keratonnya dari Pleret pindah ke Kartosuro, itu mungkin kemungkinan di era-era itu. Ada dugaan juga, ini baru asumsi bahwa pendopo itu dipergunakan. Salah satunya pertama itu kemungkinan Bupati Raden Padmanegara. Padmanegara itu eyang buyutnya dari sastrawan Ronggo Warsito. Jadi pernah jadi Bupati Pekalongan. Tapi itu artefaknya nggak ketemu, atau catatan yang semasa itu nggak ketemu. Ada indikasi itu. Nah, eranya Tan Kwijan, Bupati Jayaningrat I tahun 1707 itu sangat besar, itu posisinya Tan Kwijan itu sudah berada di kawasan itu. Nah, kalau kita lihat foto paling tua dari kabupaten atau pendopo Kabupaten Pekalongan lama, itu adanya satu foto keluarga dari Bupati Raden Aryo Wiryo Dinegoro. Ada seorang fotografer dari Inggris dan Australia, dia membuka satu perusahaan fotografi namanya Wedgbury and Page. Dia datang ke Pekalongan, salah satunya dia moto banyak keluarga-keluarga bupati, foto sangat mahal sekali pada waktu itu. Tapi ini termasuk bupati yang kaya. Dia menjabat bupati 2 periode, Aryo Wiryo Dinegara, dan yang bangun Masjid Kauman. Awal Masjid Kauman itu eranya Adipati Wiryo Dinegoro. Nah, Adipati ini sangat kaya itu karena dia mendapat dukungan juga adanya pabrik-pabrik gula di sekitar Pekalongan. Ada di Wonopringgo, di Sragi, di Tirto, itu dia ada supply. Jadi salah satu bagian dari pabrik gula itu menyewa tanah dari kabupaten, sehingga ada penghasilan dari keberadaan pabrik gula. Nah, itu dia kaya, dia kemudian bisa bangun masjid. Tunggalannya adalah Masjid Kauman itu. Baik, sejauh ini saat kita masuk ke area inti dari pendopo, kemudian tepat di arah lurus, maka kita akan menemukan sebuah prasasti yang memiliki tulisan di mana di sini tertera 31 Maret 1879, yang mana pada tahun ini adalah tahun di mana Bupati Adipati Notodirjo menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Di sini tulisannya adalah 31 Maret 1879 dan 1 Maret 1880. Sedangkan untuk prasasti yang di sampingnya, ini terdapat tulisan peringatan 100 tahun pendopo Kabupaten Pekalongan Maret 1880 hingga 1 Maret 1980 Bupati Kabupaten Pekalongan. Yang mana di sini kemungkinan adalah yang pertama bahwa prasasti ini ada saat dibangunnya pendopo ini, atau kemungkinan yang kedua adalah prasasti ini dibuat pada saat peringatan 100 tahun dari pendopo Pekalongan, yang mana kita belum tahu untuk kebenaran pastinya. Sedangkan untuk pendopo Pekalongan sendiri dipindah di Kajen pada tanggal 17 Mei tahun 2003, yang mana konon dari masyarakat juga melakukan kirap atas perpindahan pendopo pejabat Pekalongan.
Dan saat ini kita sudah berada di bagian belakang ujung dari bangunan inti pendopo, yang mana masih didominasi dengan warna putih coklat dengan pintu yang cukup besar dan cukup megah pada saat itu mungkin ya. Kemudian di belakang saya juga ternyata terdapat beberapa ruangan yang mana kondisinya cukup beda ya. Kalau misalnya di bagian inti mungkin berwarna putih, kemudian di sini adalah bangunan-bangunan yang berwarna temboknya kuning, di mana ada kemungkinan ruangan-ruangan tersebut merupakan ruangan karyawan ataupun staf yang bertugas pada saat itu. Kemudian di sampingnya terdapat ruangan parkir, dan untuk di paling ujung dari pendopo ini adalah gazebo yang mungkin untuk bersantai para staf yang bertugas di sini. Kepindahan ibu kota Kabupaten Pekalongan ke Kajen yang menjadi awal mulai pendopo ditinggalkan. Sehingga jika saat ini kita berkunjung ke pendopo Pekalongan, akan nampak terbengkalai, lusuh, dan tak terawat. Ruangan-ruangan saat ini sudah tidak dapat diakses. Begitu gelap saat malam, bahkan banyak yang bilang bahwa rumah dan bangunan ini sudah dianggap sebagai bangunan yang angker. Bagian depannya saat ini memang masih digunakan untuk beberapa kegiatan masyarakat, yaitu karate, latihan menari, dan beberapa pedagang yang berjualan. Namun, di bagian belakangnya, sayang, kini sudah tidak terawat dan terasa senyap. Bahkan bangunan-bangunan mulai rapuh di antara halaman yang luas. Pohon-pohon beringin yang dulunya ditanam masyarakat sebagai peresmian pendopo, yang ditanam dari area pendopo hingga Sorogenen, kini beberapa masih tumbuh dengan lebat, namun kondisinya terasa begitu hening. Belakang pendopo itu dulu rumah-rumah dinasnya pejabat-pejabat tuh. Kemudian di samping kiri misalnya kalau di Jalan Hayam Wuruk itu dulu namanya Jalan Kepatian. Artinya di situ dulu entah kapan pernah digunakan untuk rumah dinas para patih di sekitar Jalan Hayam Wuruk. Maka kemudian namanya Jalan Kepatian. Kemudian ada Kampung Keputran, itu dari Keputren sebenarnya. Keputren itu ya tempat tinggalnya putri-putri bupati ya. Kira-kira gambarannya begitu kalau kita melihat toponimnya ya. Nah, kemudian yang paling Pekalongan dikenal sebagai daerah yang luar biasa dalam hal pendapatan itu di eranya Bupati Jayaningrat. Itu sampai karyawan ataupun pegawainya itu mungkin ratusan orang, mungkin ribuan orang. Dia punya pasukan juga, dan dia termasuk bupati yang paling kaya di era Mataram Kartosuro. Dan sejauh demikianlah perjalanan kami dalam mengupas sejarah pendopo Pekalongan. Terus saksikan kami dalam menelusuri berbagai fakta dan misteri yang ada di Pekalongan dan sekitarnya, hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Pendopo ini memang salah satu tinggalan ya. Ya memang harus banyak digunakan, tapi memang kendalanya adalah bahwa itu aset milik Kabupaten Pekalongan. Jadi
apapun misalnya kita mau pakai ya harus sewa gitu. Mungkin berbeda kalau itu asetnya Kota Pekalongan. Kita masih bisa untuk kegiatan yang bersifat sosial tidak komersil ya. Yang memang harus dihidupkan untuk kegiatan-kegiatan komunitas atau apapun. Dulu dipakai untuk ini juga kayaknya tempat hajatan menikah. Tapi sekarang terakhir memang jarang digunakan itu. Jadi memang mungkin perawatannya mahal. Terakhir dipakai untuk kabupaten itu untuk kirap dari Pendopo ke Kajen yang terakhir tahun 2022 kalau nggak salah. Nah itu memang harus ada ini. Pertama harus dilindungi keberadaannya dengan yang namanya cagar budaya. Jadi Pendopo itu punya nilai historis tinggi. Dia harus tim kabupaten itu harusnya punya tim ahli cagar budaya, kemudian menetapkan itu dengan SK Bupati, itu akan aman. Jadi nggak sembarangan orang bisa merobohkan atau menghilangkan itu. Nanti akan berhadapan dengan undang-undang cagar budaya. Mestinya seperti itu. Tapi alangkah baiknya itu ya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang komunitas, kebudayaan, kesenian, olahraga mungkin. Itu akan ada kegiatan-kegiatan positif lah untuk anak muda, supaya mereka juga perlu dikenalkan bahwa ini kita punya ini yang punya sejarah dan dulu merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan hingga tahun 2000-an.